Halo, selamat malam. Selamat malam semua. Malam ini kita mau live, kita mau belajar tentang emiten yang sangat-sangat menarik karena banyak sekali transformasinya dan aku yakin banyak yang belum tahu. Jadi kita akan belajar banyak deh hari ini sama emiten PT Mitra Investindo atau kode sahamnya MITI. Tapi sebelum kita invite mereka, nanti jam 7 pas aku invite mereka. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya bentar ya. Hari ini pada cuan apa nih? Hari ini ada yang cuan atau ada yang masih mumet sama portonya. Nah, terus ya market hari ini reboundnya lumayan ya. Jadi mudah-mudahan besok juga marketnya masih akan terus bersahabat nih. Walaupun nih kayaknya kita masih deg-degan nih akan lanjut apa enggak. Biasanya kalau masih deg-degan tuh berarti masih lanjut ya. Tapi kalau udah udah bullish, sudah yakin, biasanya malah suka kena prank. Oke, nanti sambil tunggu teman-teman yang lain, kita akan ngobrol-ngobrol dengan MITI karena ini perusahaan aku bilang cukup menarik sih. Jadi kalian mesti dengerin transformasinya yang memang belum banyak orang tahu, karena orang tuh pikir oh ini company yang dulu bisnisnya yang financial service, but actually it's totally different gitu loh. Justru ini company yang potensialnya tuh cukup gede, growth-nya itu cukup menarik. Aku coba invite deh sambil put reminder. Mana ya? Udah invite. Selamat malam semua. Ini bakalan seru sih karena hari ini tuh mulai rebound. Sideways-nya lumayan lama. Dan ini baru mulai ada potensi pembalikan arah secara teknikal ya. Nanti kita akan bahas sedikit juga mengenai teknikal. Gimana nih dari MITI? Apakah udah bisa diterima invitation-nya? Kita akan belum muncul ya. Kenapa unable to join? Coba deh kalau enggak dari MITI yang invite request invitation deh. Kok aku invite katanya unable to join ya? Coba ya aku tanyain. Invite kok nggak masuk? Coba dari sana yang request. Selamat malam semua. Bisa nggak nih? Loh kok nggak bisa? Loh kok nggak ada? Loh kemana nih? Kok nggak bisa? Bisa nggak? Kok nggak bisa ya? Unable to join. Apa karena pakai laptop ya Pak? Coba dari sana yang request. Loh, kok nggak masuk? Halo. Halo Henry. Halo.
Ini kenapa nggak bisa ya? Oh, nih ya udah ada. Nih, udah ada request. Halo, halo Pak Edi, Pak Bambang. Selamat malam, Pak. Halo juga, selamat malam. Gimana Pak? Suara aku jelas kan, Pak? Suara aku cukup jelas nggak, Pak, di sana? Jelas, jelas. Ya, cukup. Oke. Nih, karena malam ini kita ada teman-teman semua nih, kita mau menceritakan tentang MITI yang baru, tentang transformasi MITI sebenarnya tuh kayak gimana, Pak? Karena memang nggak banyak yang aware atau nggak banyak yang tahu. Nah, di sini kita invite Bapak untuk belajar juga nih teman-teman, karena kalau di pasar saham itu kalau kita nggak tahu kadang-kadang sama Pak, kalau kita nggak kenal maka nggak sayang. Mudah-mudahan setelah ini banyak yang kenal, banyak yang sayang juga sama MITI, jadi bisa buat diinvestasikan, salah satu saham yang bisa diinvestasikan untuk kedepannya. Oke, mungkin saya akan sapa dulu untuk teman-teman semua. Selamat malam teman-teman semua, salam sehat dan happy cuan selalu ya. Jadi IG Live malam ini, IG Live edukasi kita Get Closer with Emiten kali ini dengan emiten PT Mitra Investindo Tbk atau kode sahamnya MITI yang bergerak di jasa pelayaran dan total logistik. Nah, pasti kan belum banyak nih yang tahu kalau MITI ini sekarang udah jadi perusahaan yang bergerak di jasa pelayaran dan logistik loh. Nah, justru karena itu kita akan belajar banyak sama Pak Bambang dan Pak Edi di sini ya, Pak ya. Dan dari MITI akan diwakilkan oleh Pak Bambang Edianto selaku Direktur Operasional dan Komersial dari PT Mitra Investindo Tbk. Selamat malam Pak Bambang. Kemudian dan diwakilkan juga oleh Pak Ignatius Edi Suharya atau CFO-nya atau Direktur Keuangan dari PT Mitra Investindo Tbk. Selamat malam Pak Edi. Oke, terus tapi sebelum kita mulai seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini bersifat hanya sebagai referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau perintah jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Mungkin aku ceritakan dikit ya Pak mengenai MITI biar teman-teman tuh lebih mengerti bahwa MITI ini sekarang bertransformasi. PT Mitra Investindo Tbk atau dikenal dengan MITI awalnya ada perusahaan yang bergerak di sektor energi. Dalam proses transformasinya, MITI dan anak usaha telah memasuki sektor pelayaran dengan mengakuisisi 99,81% saham PT Wasesa Line atau WL pada awal tahun 2021. Seiring dengan strategi pertumbuhannya untuk menjadi salah satu pemain utama di bidang pelayaran dan total logistik, pada Desember 2022, MITI memperluas portofolio asetnya dengan mengakuisisi 99% saham PT Pelayaran Karana Line atau PKL yang bergerak di bidang pelayaran dan agensi kapal, serta 70% saham PT Karya Abadi Luhur atau KAL yang bergerak di bidang jasa bongkar muat atau stevedoring, serta semua akuisisi ini memiliki sinergi yang kuat dengan bisnis jasa pelayaran dan logistik yang ada. Dan menurut pemberitaan media ya Pak, bahwa melalui backdoor listing yang efektif mulai Desember 2022, MITI sudah memperluas layanan bisnisnya ke dalam bisnis jasa pelayaran, agensi kapal, manajemen kapal, serta logistik. Nah, ini yang sangat menarik. Pada Desember 2022, setelah right issue MITI, PT Inti Bina Utama menjadi pengendali baru dari MITI dan telah menyelesaikan kewajiban serta peraturan yang ada untuk melakukan mandatory tender offer pada bulan Maret 2023. Saat ini PT Mitra Investindo Tbk atau MITI telah menjalani perubahan besar dengan mengumumkan transformasi strategis dari sektor energi menjadi pemain kunci dalam industri jasa pelayaran dan logistik. Transformasi ini telah membuka peluang baru dan akan membawa MITI ke dalam jajaran perusahaan yang berperan aktif dan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Nah, mungkin kita akan langsung nih Pak, ngobrol-ngobrol, tanya jawab, karena memang banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti teman-teman yang mau nanya juga silakan, jadi bisa langsung di kolom chat, atau bisa juga di chatbox, nanti kita akan jawab satu-satu ya Pak ya. Mungkin aku akan mulai dengan pertanyaan pertama dulu nih Pak. Bisa nggak Pak ceritain dalam mengenai the new MITI? MITI yang baru ini kan sekarang bergerak di bidang pelayaran dan total logistik. Mungkin Pak Bambang bisa ceritain transformasinya kira-kira tuh kayak gimana sih Pak? Oke, terima kasih sekali Bu Rita. Jadi memang dulu MITI itu dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di sektor energi. Tapi saat ini kami sudah bertransformasi menjadi salah satu penggerak utama di bidang jasa pelayaran dan total logistik. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, efektif mulai Desember 22 yang lalu, MITI telah memperluas layanan bisnisnya, termasuk pelayaran, agensi kapal, manajemen kapal, dan logistik. Jadi layanan bisnis MITI ini dijalankan melalui entitas anak perusahaan, yaitu PT Wasesa Lain, PT Pelayaran Karana Lain, di mana keduanya bergerak di bidang pelayaran, keagenan kapal, dan manajemen kapal. Serta PT Karya Abdi Luhur yang bergerak di bidang jasa bongkar muat atau stevedoring. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita kembangkan lebih jauh ke depan. Mungkin itu dulu Bu Rita. Oke. Baik, Pak. Menarik sekali nih Pak transformasinya. Karena seperti kita tahu, negara kita kan juga negara maritim ya Pak. Jadi luas banget gitu, bisa yang dikembangkan untuk potensi MITI ke depannya. Nah, justru untuk masuk pertanyaan kedua, saya nanya nih Pak, kenapa sih MITI memutuskan transformasi dari sektor energi ke sektor pelayaran dan total logistik nih Pak? Ini karena menurut aku ini akan jauh lebih menarik daripada sektor sebelumnya. Nah, ini yang kita berharap teman-teman juga belajar di sini, Pak. Silakan, Pak. Baik, Bu Rita. Jadi saya kira memang transformasi bisnis MITI dari sektor energi ke sektor pelayaran dan logistik betul-betul merupakan satu keputusan strategis yang kami ambil untuk merespon perubahan kondisi pasar yang dinamis. Jadi keputusan ini kami ambil, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi untuk itu. Jadi saya kira dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, transformasi ini adalah langkah alami bagi kami untuk menyediakan layanan berkualitas dan terintegrasi kepada pelanggan kami di sektor pelayaran dan logistik. Mungkin itu, Bu. Oke, baik, Pak. Menarik. Bu Rita, mungkin Pak, ini mau nambahin? Oke, saya tambahkan dikit. Tadi Bu Rita sampaikan bahwa negara kita adalah negara maritim atau negara kepulauan. Tentunya ada berapa pulau kita? Ada 17.000 pulau lebih. Ya. Artinya perpindahan barang dari satu pulau ke pulau yang lain itu sangat dibutuhkan yang namanya jasa pelayaran dan logistik itu. Ya, sehingga dengan kondisi itu makanya MITI tadi yang sampaikan Pak Dianto bahwa kita akan masuk karena kita negara maritim. Semoga kita jaya di negeri sendiri lah paling tidak gitu. Bisa begitu. Walaupun demikian, memang kondisi ekonomi global yang fluktuasi, tapi kita tetap melihat potensi yang berkembang seperti itu karena begitu pertumbuhan ekonominya ada, pasti transportasi dibutuhkan. Nah, hal ini sejalan dengan data BPS pada kuartal 2 tahun 2023, di mana seluruh sektor di Indonesia mengalami pertumbuhan. Namun, sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan yang tertinggi, yaitu sebesar 15,28 year on year, sejalan dengan
peningkatan mobilitas masyarakat dan barang di Indonesia. Nah, pertumbuhan ini juga sejalan dengan kinerja MITI, Bu. Pada kuartal 3 tahun 2023, pertumbuhan pendapatan MITI melesat yang luar biasa, di mana dengan cerita tadi pertumbuhannya mencapai 237%, yaitu revenue mencapai 245 miliar, di mana sebelumnya hanya 72,74 miliar. Oleh karena itu, kami memanfaatkan peluang ini untuk mendukung distribusi barang di Indonesia. Begitu, Bu. Wow. Oh, menarik sekali ya Pak. Memang transformasi ini benar-benar kelihatan sekali ya bahwa terbukti dengan peningkatan profit yang tajam sampai 237%, Pak. Nah, mungkin kita akan nanya nih, karena sebagian dari transformasi tadi ya, mungkin kita bisa ceritakan proses akuisisinya MITI terhadap PT Karya Abdi Luhur atau KAL dan PT Pelayaran Karana Line. Mungkin Pak Edi bisa ceritain nih gimana sih cerita prosesnya? Oke, baik. Melengkapi tadi informasi dari Pak Dianto bahwa MITI mentransformasi dari energi ke logistik sebetulnya dimulai dari Januari 2021, yaitu pada saat mengakuisisi PT Wasesa Line, dia perusahaan pelayaran yang keagenan. Itu startnya. Jadi tahun 2001 udah punya Wasesa, sudah menjadi logistik. Nah, kemudian MITI berusaha melengkapi atau menambah terobosan baru untuk memperbesar jenisnya, yaitu dengan cara mengakuisisi 99% saham PT Pelayaran Karana Line dan 70% saham PT Karya Abdi Luhur. Di mana PT Karya Abdi Luhur sendiri dia mempunyai 2 anak perusahaan bongkar muat, yaitu PT Perkasarana Inti di Surabaya dan PT Karya Tama Interlestari yang ada di Cilegon. At least perusahaan bongkar muat yang ada di MITI mencakup Jakarta, Surabaya, dan di Cilegon. Nah, sehingga tadi kegiatan yang tadi akan berkelanjutan. Nah, untuk mengakuisisi tadi, dana yang dibutuhkan untuk melakukan akuisisi Karana dan Karya Abdi Luhur itu sebesar 170 miliar yang diperoleh dari right issue MITI yang dilakukan pada bulan Desember 2022. Nah, pada saat right issue tahun 2022, PT Inti Bina Utama atau IBU dia selaku pemberi siaga. Nah, sehingga setelah tanggal itu, maka PT Inti Bina Utama resmi menjadi pengendali baru MITI. Begitu, Ibu. Oke, menarik sekali nih Pak ya, ternyata prosesnya panjang tapi menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat positif ya. Pak, jadi bisa nggak sih ceritakan lebih lanjut mengenai model bisnis MITI melalui anak perusahaan di bidang pelayaran dan logistik? Karena memang pelayaran ini kan sebenarnya macamnya banyak ya Pak. Kalau ada yang mungkin ada yang bawa kapal tanker, ada yang bawa kontainer. Nah, ini mungkin kita akan belajar di sini. Makanya pengen nanya nih sama Pak Bambang, kira-kira nih model bisnis intinya MITI itu melalui anak usaha kayak gimana sih Pak? Jadi begini Bu Rita, mungkin bisa saya sampaikan bahwa MITI melalui anak-anak perusahaannya tadi, PT Wasesa Line, PT Karana Line, dan perusahaan bongkar muat Karya Abdi Luhur, itu memiliki peran yang penting di dalam bidang-bidang keagenan, bidang-bidang kepelabuhanan, crewing, sertifikasi kapal, dan pasokan-pasokan ke kapal. PKL juga berperan dalam hal bongkar muat dan chartering, baik melalui tender maupun melalui penunjukan langsung. Jadi dalam hal ini ingin saya jelaskan bahwa sebagai perusahaan pelayaran, kami tidak hanya memiliki mengoperasikan kapal, tapi kita juga banyak bergerak di bidang keagenan, di mana
kami mempunyai banyak prinsipal dari perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, yang semua kapal-kapalnya kita handle di sini. Semua kebutuhan kapal, baik itu kebutuhan kru, sertifikasi kapal, dan logistik kapal, semuanya kita handle di sini. Termasuk juga bagaimana kita bisa menghandle kapal-kapal itu dalam waktu yang tepat supaya bisa cepat sandar, cepat melaksanakan bongkar muat, dan bisa cepat beroperasi kembali. Jadi mungkin ini yang kita betul-betul integrasikan sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan semula. Mungkin itu sementara, Bu Dita. Oke, menarik sekali nih ya Pak. Ternyata banyak sekali peran penting dari anak usaha ini ya Pak ya. Nah, tapi kan yang diakuisisikan tadi sebenarnya ada 3 perusahaan yang memiliki masing-masing tuh punya keunggulan sendiri-sendiri. Jadi punya keunggulan strategis dari masing-masing anak usaha. Nah, mungkin Bapak bisa ceritain nggak sih 3 anak usaha yang masing-masing punya istilahnya uniqueness ya atau keunggulannya tersendiri ya Pak ya. Mungkin Pak Bambang bisa ceritain lagi nih, mungkin dari 3 itu masing-masing tuh apa gitu. Jadi kita kan kalau mau invest, jadi kita tahu ternyata punya pilar-pilar yang sangat penting di sini ya Pak ya. Silakan Pak. Baik Bu, ya terima kasih. Jadi saya akan mulai dengan PT Waskesa Line. Jadi PT Waskesa Line, dia sekarang ini memiliki 5 kapal dan beroperasi di Pertamina di Kalimantan, di Pertamina Hulu Kalimantan Timur, dan juga di Pertamina Hulu Mahakam. Jadi kita beroperasi di Waskesa Line sekarang beroperasi, dia mempunyai kontrak jangka panjang. Di sana kok hilang? Betul. Oh ini, oke. Sorry Bu, saya keputus saya kira tadi. Jadi PT Waskesa Line dia mempunyai kontrak jangka panjang, saya ulangi, di PHKT dan juga di PHM. Selain itu kita juga mengoperasikan 7 kapal di Pertamina Kalimantan. Dan selain daripada itu, Waskesa Line juga melaksanakan manajemen kapal. Antara lain kita mengoperasikan kapal dari Bank BRI. Jadi Bank BRI dia mempunyai bank terapung yang kita operasikan seluruhnya, cuma dalamnya orang bank. Itu salah satu contoh seed management yang kita laksanakan. Dan untuk perusahaan karana lain, saya kira sudah saya sampaikan tadi bahwa memang kita besar di agensi dan juga di chartering dan brokerage. Jadi untuk agensi kita menangani kapal-kapal, contohnya banyak prinsipal kita dari Jepang seperti Eastern Carliner, juga dari Hong Kong, WCL yang bergerak dalam bidang kontainer, dan juga ada DMS dari Jepang yang bergerak di bidang tanker. Jadi semua jenis kargo itu kita tangani di sini melalui PT Karana Line. Dan tentunya para prinsipal ini di dalam mengoperasikan kapal-kapalnya itu semua bongkar muatnya dilaksanakan oleh PT Karya Api Luhur. Jadi di pelabuhan kita bekerja secara integrasi baik daripada penghandelan kapal-kapalnya dan juga melaksanakan bongkar muat stevedoring daripada kargo-kargo itu, bagaimana kita handle secara safety dan aman dengan semua tenaga ahli yang kita punya dan peralatan yang kita punya sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, zero accident dan juga safety. Mungkin itu Bu. Wow Pak, menarik sekali Pak. Ternyata saya juga baru tahu ternyata ada pengoperasian bank terapung ya Pak berarti ya di sini ya. Betul, iya. Menarik. Jadi kita mengoperasikan kapalnya.
Iya, berarti tapi kan ini berarti bank ini adalah nasabah atau kliennya dari MITI juga kan ya Pak ya? Betul. Ya, Dan betul. ini bukan bank kecil, bank yang salah satu bank terbesar di Indonesia ya, dan mempunyai mikro bisnis yang cukup kuat. Berarti nanti ada potensi lagi dong Pak untuk mungkin kerjasama berikutnya ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak untuk Ya, pembukaan betul. di tempat. Itu Ya, sedang dalam proses. Gimana Pak ini? ya, jadi gini Bu, tadi kan di Indonesia kan negara kepulauan tadi itu Benar, ada benar. pulau-pulau kecil di luar sana yang Ya. banknya nggak ada. Oh iya, Sehingga iya. misalnya hari Senin di Pulau A, terus Oh, I Selasa see. pindah ke Pulau B. Oh, Jadi jadwal oke. tertentu dia pulau. Sehingga di masyarakat di sana kalau mau ke bank ya nunggu hari tertentu itu. Gitu. Oh, oke, Jadi oke. Berarti kalau begitu ada, akan ada penambahan kerjasama, potensi itu akan sangat prospek banget dong Pak ke nah depannya. kalau kita melihat, saya nggak tahu persis di bank BRI-nya Ya, ya. Kalau dia mau menambah ke sana dengan ke pulau-pulau yang kecil, karena nggak khawatir kalau buka cabang di pulau kecil, iya sehingga benar. mau nggak mau untuk melayani Iya. mereka, bank menjemput ke sana gitu. Oh iya, Nah, iya, iya. Ha, ha. nah, Mbak sedikit saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Dianto. Eh, Kalau kita klaster antara Wasesa, Karana, dan Kal tadi, kan Mm-mm. kalau Wasesa tadi kan dia fokus ke offshore dan sea Iya, management, iya, ya. iya. Kemudian Karana lainnya adalah keagenan kapal kargo yang dari beberapa luar negeri tadi, ya. Benar, benar. Nah, setelah di Indonesia yang melaksanakan hubungan muat adalah PT Karya Kedua dan anak perusahaannya, sehingga itu satu lini yang terintegrasi dari keagenan sampai ke hubungan muat, begitu ya Bu. Mm-mm. Oke, oke, menarik sekali nih Pak. Nah, terus kemudian kita kan tadi udah bicarakan mengenai anak usahanya. Nah, sekarang kita mau tahu nih Pak, kira-kira prospek bisnis yang dijalanin sama rencana pengembangannya nanti, rencana pengembangan usaha MITI selanjutnya ini kira-kira ke depannya kayak gimana tuh Pak? Silakan Pak Bambang, boleh dibantu untuk jawab. Baik Bu, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita sangat dekat dengan pemberi kerja kita. Jadi di dalam hal ini kita bekerja sama dengan partner kita tadi betul-betul saling mengisi. Antara lain, umpamanya di offshore. Di offshore bagaimana kita mengatur transportasi antar rig di sana, mengatur transportasi cruises di sana, semuanya kita sampaikan kepada pengguna jasa kita supaya semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Begitu juga dengan keagenan Iya. dan juga chartering, karena di sini kita juga punya divisi marketing Oh, yang juga ikut membantu mengisi space yang ada di kapal-kapal keagenan kita. Jadi kita juga bersama-sama bisa mengisi space-space baik itu general cargo maupun itu kontainer. Jadi di dalam hal ini kita betul-betul sangat dekat dengan prinsipal kita di dalam melaksanakan pekerjaan kita day to day-nya. Dan dapat saya sampaikan bahwa prinsipal-prinsipal kita yang ada sekarang ini prinsipal-prinsipal yang sudah cukup lama. Mungkin lebih dari 10-20 tahun telah bekerja bersama sehingga kita sudah saling mengetahui apa-apa yang mesti kita laksanakan bersama. Mungkin itu Bu, karena kita juga tetap ingin meningkatkan dan menjaga pertumbuhan daripada pengangkutan ini. Oke. Itu Bu. Mungkin Pak Edi bisa ada tambahan lagi Pak? Ini sangat ya, menarik. tadi jadi kalau kita bicara tadi soal pertumbuhan, tadi, jadi kan maka seiring dengan penambahan dari MITI, Wasesa, Karana, dan Kal tadi, maka kenaikan pendapatan MITI di tahun ini menjadi bukti nyata bahwa sektor pelayaran dan logistik masih mengalami pertumbuhan yang positif dan memiliki prospek yang bagus di dalam beberapa tahun masa mendatang. Nah, kenaikan pendapatan MITI ini ditopang oleh sektor hubungan muat dari Karya Kedua tadi yang mencapai 164 miliar atau nyaris 66% dari seluruh revenue di MITI konsolidasi. Ya, kemudian
Nah, tetapi dari pencapaian bongkar muat tadi tidak terlepas dari sinergi PB bongkar muatnya dengan karena lainnya, gitu. Nah, dia satu kesatuan yang tidak terputus itu. Karena begini, lahirnya perusahaan bongkar muat itu berawal dari regulasi dari Keputusan 86-88. Jadi awalnya di pelayaran ada namanya divisi terminal yang melaksanakan kegiatan bongkar muat itu. Nah, zaman Pak Harto yang melaksanakan bongkar muat harus perusahaan tersendiri. Maka lahirlah Karya Gerur dan pendirinya adalah beliau, Pak Edianto yang mendirikan itu. Wow. Ya. Jadi, berarti terus Pak lanjut dulu. Jadi PT Karya Luhur Berkah Sarana Inti itu tadi semua direktur pertama kalinya ya Pak Edianto waktu itu yang mendirikan. Berarti ini perusahaan yang Bapak pimpin ini sebenarnya udah sangat-sangat lama ya Pak. Jadi pemain lama yang udah teruji dari berapa kali krisis, berapa kali kita menemui masalah ekonomi. Berarti ini udah benar-benar udah sangat tahan badai ya Pak ya. Dan terus bertumbuh ya Pak ya. Wasesa lain berdiri tahun 57. Wow. Waduh Pak. Udah boleh dibilang udah berapa tahun ya berdirinya ya Pak ya? Iya. Saya ini memang saya belum ada waktu itu. Nah, iya memang kalau kemudian kalau pelayaran karena lain yang di Agus Miti, dia berdiri baru tahun 2019. Cuman dia merupakan kelanjutan usaha sebelumnya yang dilaksanakan oleh pelayaran Samudra Karana lain. Jadi pelayaran Samudra Karana lain itu berdiri tahun 67, Bu. Tahun 67. Nah, kemudian bisnisnya dipindahkan ke pelayaran Karana lain yang sekarang diambil Miti. Gitu. Oke. Wow. Maka si PT Karya Luhur tadi itu didirikan oleh pelayaran Samudra Karana lain. Maka pada saat Desember 22 Miti melakukan akuisisi pelayaran Karana lain dan Karya Luhur, itu pemilik sebelumnya adalah pelayaran Samudra Karana lain. Begitu, Ibu. Oke. Menarik ya Pak. Memang kalau saya sebagai investor, saya sangat suka dengan perusahaan istilahnya yang udah berdiri lama. Karena mereka udah teruji secara berbagai macam rintangan atau krisis. Berarti kan udah berpengalaman, jam terbang istilahnya. Jam terbangnya udah nggak usah diragukan lagi. Mungkin itu yang membedakan juga nih Miti dengan perusahaan pelayaran yang lain ya, karena memang udah melewati berbagai macam pengalaman panjang ya Pak. Oke. Terus, nah mungkin kita biasa kalau pertanyaan yang selanjutnya nih yang paling sering tuh kalau kita ditanya, tanyain dong kalau misalnya dividen. Nah, kita mau nanya nih Pak, boleh nggak di-share kira-kira tuh kebijakan pembagian dividen untuk Miti nanti ke depannya bagaimana sih Pak? Mungkin karena ini menyangkut bagi-bagi duit ya, bagi-bagi cuan. Mungkin Pak Edi kali ya bisa bantu di sini. Oke, baik Bu. Jadi gini, kalau kita lihat di prospektus yang pernah kita keluarkan oleh Miti, ya. Jadi di situ kita ngasih kebijakan dividen, kita akan membagi dividen setinggi-tingginya 30% dari laba perseroan. Nah, memang laba ini kan dividen ini sangat tergantung dari keputusan. Cuman dari sini kita sudah teruji, Bu. Semenjak Miti berubah ke pelayaran, 2 tahun berturut-turut kita sudah bagi dividen, Bu. Oh iya, benar. Berturut-turut, 2 tahun berturut-turut, jadi tahun 2020 atas laba 2021 dibagi di tahun 2022 kita melakukan, kemudian tahun 2022 dibagi 2023 kita juga melakukan. Iya, benar. Kita konsisten dengan kebijakan itu, Ibu. Wow, boleh dibilang ini baru berubah bisnis atau berupa kepemilikan, tapi tetap dividen itu
dibagikan dan angkanya cukup besar ya Pak untuk dividen payout ratio. Saya lihat yang 2021 adalah 25%, kemudian yang 2022 adalah 37,5%, dan untuk perusahaan yang istilah baru berubah bisnisnya atau berupa ownership, ini benar-benar komitmen yang sangat kuat daripada pemegang saham yang sekarang ya Pak ya. Wah, ini sangat menarik sih. Dan mungkin kita teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya silakan ya. Mungkin banyak yang masih bingung Pak, bisnis pelayaran terutama untuk yang kayak MITI kan sangat unik ya, karena ditopang oleh tiga perusahaan pelayaran yang masing-masing mempunyai peran penting nih. Jadi untuk saat ini karena teman-teman belum mungkin masih mencerna nih mendengerin kita, mereka belum ada yang nanya. Kalau mau nanya silakan ya. Kalau misalnya belum, kita akan lanjut lagi nih Pak. Saya masih ada pertanyaan. Bicara mengenai transformasi dan komitmen MITI untuk fokus di sektor pelayaran dan total logistik, nggak lepas dari peran orang-orang hebat yang terlibat di dalamnya. Bagi pelaku industri pelayaran pasti sangat familiar dengan sosok Pak Bambang nih. Pak Bambang kan mungkin kalau orang yang udah lama di pelayaran tuh pasti udah kenal banget deh sama Pak Bambang nih. Nah, tapi kan mungkin kita yang orang market, yang orang saham mungkin belum terlalu banyak yang mengenal. Nah, Bapak bisa ceritain nggak sih ke teman-teman di sini, kira-kira perjalanan Bapak bisa membawa MITI maju sampai sekarang ini kayak gimana sih Pak? Silakan Pak Bapak. Baik, terima kasih Bu Rita. Jadi saya mulai bisnis ini tahun 80. Jadi tahun 80 saya sudah bergabung dengan PT Karna Line ini, dan pada waktu itu kita mengadakan joint venture dengan perusahaan offshore di Amerika bernama Offshore Logistik dari Amerika. Dan untuk itu kita Karna Line dengan Offshore Logistik mendirikan perusahaan mengoperasikan kapal-kapal offshore. Dan setelah itu kita juga banyak bergerak di bidang bongkar muat, karena pada waktu itu yang seperti tadi Pak Edi sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pemerintah bahwa perusahaan bongkar muat harus dilaksanakan oleh perusahaan bongkar muat dan shipping dilaksanakan oleh shipping. Jadi memang saya telah mulai aktif di perusahaan pelayaran ini semenjak tahun 80. Mungkin lebih dari 40 tahun saya telah menangani baik itu kapal-kapal yang bergerak di bidang offshore maupun kapal-kapal yang bergerak di kontainer dan juga di general cargo, karena memang jenis penanganannya itu cukup berbeda. Mungkin itu sedikit mengenai pengalaman saya di shipping, Bu. Wah, pengalaman yang udah panjang banget ya Pak, kira-kira udah berkecimpung di industri ini benar-benar udah senior banget ya. Jadi kalau Pak Edi sebenarnya gini. Ada yang belum lengkap, Bu. Pak Edi itu pernah menjadi di beberapa organisasi. Cerita ya Pak? Iya, mungkin pada waktu itu perusahaan Karna Line itu kan berdiri di sekitar tahun 67. Waktu itu cuma ada mungkin sekitar 6 perusahaan di Indonesia yang cukup besar lah ya. Seperti contohnya yang sampai sekarang masih ada seperti Samudra Indonesia, seperti Gesuri Lloyd, Jakarta Lloyd, pada waktu itu INSA belum ada, jadi kita membuat Indonesia National Line. Jadi kita ada conference juga, Indonesia dengan Jepang, Jepang dengan Indonesia, Indonesia dengan Korea, Korea dengan Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga diangkat sebagai ketua dari Indonesia National Line ini. Dan di dalam perjalanan organisasi saya juga aktif di INSA, di Indonesia National Shipping Association, baik sebagai ketua bidang maupun sebagai wakil ketua umum di INSA. Jadi mungkin itu sedikit pengalaman organisasi saya selama ini, dan sampai sekarang saya masih ada di
sebagai wakil ketua umum di INSA. Mungkin itu Bu, tambahan sedikit. Ya, Pak. Saking seniornya sampai udah diakuin ke semua kalangan pelayaran ya Pak ya. Wow, sangat menarik sih. Oke, oke. Terus kalau Pak Edi sendiri sebenarnya udah lama join Pak? Begini, saya join mulai 2007. Cuma sebelum join, saya auditornya Bu. Jadi waktu itu sebelum saya bergabung ke Pak Edianto, saya pernah kerja di Deloitte sebagai auditornya. Saya yang audit perusahaan Pak Edianto dan subsidiarinya gitu. Nah kemudian Pak Edianto ngelirik saya, akhirnya 2007 saya join sama beliau gitu. Sehingga saya di industri ini eksis sebagai manajemen sejak 2007. Oke. Bagus sih Pak, perusahaan yang memang dihandle oleh ex-auditor itu memang umumnya karena mereka udah ngerti rules, udah ngerti semua yang harus dipatuhin, biasa tuh company itu akan sangat rapi secara pembukaan ataupun secara regulasi ya Pak ya. Karena aku juga pernah waktu itu ada salah satu emiten yang sama nih, CFO-nya juga bekas auditor, itu bener-bener kalau semuanya sangat ngikutin aturan, nggak ada sedikit pun yang melenceng, pokok bener-bener dijamin deh keuangannya tuh rapi, nggak ada yang dimain-mainin, nggak ada, bener-bener karena mereka orang ya namanya audit gimana sih, kan udah sangat tahu, paham banget kan ya Pak ya. Oke, sangat menarik nih Pak, setelah kita ngobrolin company, kita ngobrolin sosok manajemennya sendiri yang ternyata memang udah sangat senior di bidang ini. Nah, kemudian kita mungkin akan nanya yang berita kemarin juga tadi sempat saya share ya, karena saya lihat ini kok ada berita yang menarik gitu Pak. Emiten kan banyak yang masuk ke bisnis EBT atau energi terbarukan. Nah, bagaimana dengan MITI sendiri? Kelihatannya MITI juga kelihatannya akan turut aktif nggak sih? Kalau lihat aku baca berita hari ini kan, bukan berita hari ini sih, berita berapa hari yang lalu bahwa MITI kan juga lagi ada rencana untuk masuk garap ke bisnis energi terbarukan melalui biomasa wood pallet nih Pak. Ini kelihatannya potensi ke depan untuk EBT ini akan sangat-sangat menjanjikan ya Pak. Nah mungkin saya mau nanya juga kira-kira MITI itu melihat prospek EBT di Indonesia ini bagaimana sih Pak? Silahkan Pak Edi ya Pak. Boleh. Jadi gini Bu, kan kita tahu lah kalau akhir-akhir ini kan kita mengeluh nih, Jakarta panas, Indonesia panas gitu kan. Jadi apa namanya, iklim itu sudah menjadi perhatian dunia lah, kan? Perhatian dunia, sehingga semua dunia kita berencana untuk bagaimana paling tidak suhu bumi nggak naik. Nah, akhirnya mau nggak mau kan masuk ke sektor energi baru terbarukan. Nah, dari cerita soal ini kita melihat peluang itu yang di depan masih ada, sehingga MITI pernah mendatangi perjanjian kerjasama dengan Southeast Asia Limited atau SANI. Kemudian untuk bersama-sama menjadi peluang bisnis di energi terbarukan. Jadi kita mau coba mengembangkan energi surya Bu, ceritanya Bu. Cuma kita masih dalam studi. Jadi nantinya si MITI, SANI dan Mas Fortuna akan mengambil potensi BCD di Indonesia. Kita masih berhitung. Kemudian yang terbaru tadi yang masalah wood pellet. Memang baru di bulan Oktober kemarin MITI dan Frame Asia Lestari bersama dengan Intra Resource Limited di Singapura telah menandatangani perjanjian pengasahan untuk mendirikan perusahaan patungan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan atau biomasa. Perusahaan patungan ini rencananya akan membangun dan mengoperasikan pabrik wood pellet di Sumatera dengan target pembangunan dimulai di awal tahun 2024 dan diharapkan mulai beroperasi di akhir semester 2024 targetnya, selambat-lambatnya di semester 1 2025 dengan perkiraan total investasi mencapai 4,8 juta US dollar itu. Wow.
Menarik sih Pak, karena ini kan 2023, ini bentar lagi udah mau berakhir ya Pak. Berarti semester 1, awal tahun 2024 ini aja udah mulai langsung mau dibangun ya Pak. Berarti tahun 2025 udah bisa langsung beroperasi ya. Wah, ini menarik sih memang. Iya, berarti kelihatannya emang sangat lengkap ya MITI ini. Udah ada pelayaran, terus juga udah mulai step in ke bisnis yang memang kedepannya akan sangat banyak di nanti orang, atau memang banyak investor juga yang melirik ke bisnis EBT ini. Oh ya, sebenarnya tadi saya lihat ada satu pertanyaan, mungkin saya coba ambil dulu sebelum saya nanya ke pertanyaan berikutnya. Tadi kemana ya? Tadi ada yang nanya satu deh. Nah, halo Pak, bagaimana cara direksi yakin untuk mengakuisisi anak perusahaan? Dari Fernaldi. Ya, katanya gini, gimana sih direksi tuh yakin untuk akuisisi perusahaan? Jadi ya mungkin berdasarkan pengalaman atau gimana Pak? Jadi yakin nih perusahaan yang diambil, anak perusahaannya bakalan lebih mantap nanti untuk mendukung kinerjanya MITI ke depan. Ya, sebenarnya gini Bu, sebetulnya si karya Luhur dan karya lain tadi, sebenarnya awalnya kan secara nggak langsung miliknya PT Inti Bina Utama atau Ibu. Benar. Sehingga kalau dibilang yakin karena milik kita gitu, ya kan? Nah, iya, benar. Sehingga Inti Bina Utama kan sebagai standby bayarnya dari revisi yang MITI itu, sehingga tadi kalau bahasanya Bu Rita adalah backdoor listing gitu tadi bilang kan. Sehingga karya Luhur dan karya lain tadi sebelumnya milik Inti Bina Utama. Sehingga setelah pasca itu dengan redisu dan Ibu sebagai pembeli siaga, pasca akuisisi itu sehingga yang sebelumnya Ibu sebagai pengendalinya karena lain, sekarang Ibu menjadi pengendali karena lain melalui MITI, sehingga MITI tetap masih kendalikan Ibu. Sehingga kalau bagaimana yakin, ya yakin karena milik Ibu sendiri gitu Bu. Karena memang udah tahu ya Pak bisnisnya, prospeknya, semuanya udah di dalamnya. Oke. Dan mungkin bisa saya tambahkan sedikit Bu Rita bahwa memang kayak bahasa lain, karena lain dan stevedoring adalah perusahaan-perusahaan yang memang kita manage cukup lama dan kita tahu persis mengenai apa-apa yang bisa kita laksanakan dengan anak-anak perusahaan ini. Jadi MITI betul-betul menjalankan usahanya melalui anak perusahaan ini. Dan kita sudah menguasai persis perusahaan ini cukup lama dan perusahaan ini sendiri sudah beroperasi cukup lama sehingga kami yakin dengan akuisisi ini dapat lebih meningkatkan mutu ke depan. Mungkin itu Bu. Oke. Ya karena memang MITI ini udah perusahaan yang udah sangat matang ya Pak, udah sangat mature, sangat pengalaman, jam terbang, jadi ya pasti udah tahu lah, apalagi anak-anak usahanya juga udah memberikan potensi cuan, atau bukan potensi, memang udah memberikan kontribusi keuntungan yang sangat baik ya Pak ya. Oke. Terus mungkin kita juga akan nanya nih, yang ini. Terus kalau saya baca kan MITI juga pengen ada rencana nih Pak, mau nambah saham di PT Karya Abadi Luhur atau KAL. Yang pasti itu sangat ngaruh banget loh Pak, itu ke kinerja MITI. Karena ini PT KAL ini juga kontribusinya cukup besar ya Pak ya untuk MITI. Mungkin bisa diceritain tuh Pak, kira-kira nanti pengaruh ke depannya gimana? Silakan Pak Edi. Oke, baik. Jadi kan tadi di awal kita sebutkan bahwa saat ini MITI memiliki kepemilikan saham di PT KAL sebesar 70%. Ya, saat ini baru 70%. Nah, KAL sendiri dia menyumbang total revenue di MITI mencapai 66% dan menyumbang laba di MITI mencapai 50% lebih. Nah, tetapi yang dimiliki MITI kan baru 70%. Ya, sehingga dengan rencana penambahan ini diharapkan nanti MITI akan mengupgrade laba karya Luhur secara keseluruhnya. Kalau kita ambil pakai data laporan September 2023,
Sehingga dengan penambahan pemilikan tadi, sampai dengan September diperkirakan akan menambah laba MITI kurang lebih 9 miliar rupiah, atau kalau kita setahunkan kurang lebih hampir 12 miliar rupiah kita. Jadi kita harapkan kalau nanti ini sudah terjadi, laba MITI otomatis akan disumbang oleh 100% oleh karya Binomo. Oke. Berarti nanti juga ada significant jump juga ya Pak dari laporan keuangan ya? Dari laba tahun depan. Iya. Laba year on year, atau mungkin nanti Q on Q-nya juga akan ada peningkatan ya Pak ya kalau betul. Transformasi ini ya. Ya. Oke, wow. Ini sangat-sangat menarik sih. Memang ini kita baru penandatangan pendahuluan baru beberapa hari yang lalu. Kemudian kita harapkan transaksi ini bisa selesai di semester 1 2024, tentunya dengan memenuhi segala aturan yang ada, kita proses lakukan dengan baik gitu. Wow, berarti tahun depan nih banyak sekali story-story yang sangat menarik ya daripada MITI ya, karena memang tahun ini kan sisa ya boleh dibilang mungkin 1-2 bulan deh maksimum. Habis itu kita akan liburan. Nah, tahun depan nih 2024 kelihatannya banyak katalis-katalis yang sangat menarik ya pastinya, apalagi adanya akuisisi yang penambahan saham ini ya Pak ya, dari pembelian saham SBH ini. Wah, oke. Mungkin kalau teman-teman yang invest ya, ini boleh di-consider, boleh dilihat ya, nanti setelah kita belajar di sini, nanti dalemin, oh perusahaannya ternyata udah sangat berbeda dengan perusahaan dulu. Jadi ini mungkin siapa tahu bisa menjadi consideration atau untuk diinvestasikan ke dalam untuk jangka panjang ya Pak ya. Oke. Nah, terus kita juga mau nanya kan, tadi kita udah sebenarnya dengar sedikit nih, pelanggan besar Bapak itu bukan pemain biasa nih, bener-bener udah skala besar ya Pak. Nah, cuman kita mau tanya lagi nih, siapa lagi sih Pak pelanggan besar MITI? Terus bagaimana MITI bisa mempertahankan kepercayaan pelanggan hingga bisa mendapatkan tender-tender proyek? Karena kayak kita tahu pelanggan besar itu kan pasti mereka sangat hati-hati karena mereka punya nama besar, mereka punya reputasi, dan juga pasti milih partner kerja yang mereka bisa percaya juga nih. Nah, ternyata MITI ini bisa dapat loh kepercayaan dari mereka. Ini kayak gimana sih Pak bisa dapetin tendernya? Sama tadi nasabahnya atau pelanggannya mungkin bisa dikasih tahu Pak siapa aja nih? Sangat biasanya itu investor suka mau tahu nih siapa sih si MITI tuh, serve-nya siapa aja gitu. Mungkin ini bisa menjadi consider dari teman-teman investor juga untuk nanti kalau invest jadi tahu bahwa company yang kita beli ini sahamnya juga mendapat kepercayaan dari beberapa pelanggan besar seperti yang nanti Pak Edi akan spill ya Pak ya. Silakan Pak Bambang atau Pak Bambang ya mungkin bisa bantu di sini ya Pak. Ya, baik Bu Rita. Jadi saya kira seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan mulai dari PT Wasesa Lain. Karena PT Wasesa Lain kita khususkan bergerak di bidang offshore. Jadi untuk menunjang pengeboran minyak lepas pantai. Dan untuk itu tentunya karena kita sudah cukup lama berkecimpung di dalam bidang offshore ini, kita tahu persis apa-apa yang harus dilaksanakan di dalam melaksanakan transportasi untuk menunjang kegiatan pengeboran lepas pantai. Untuk itu, kita tentunya harus memberikan masukan dan saran-saran perbaikan di dalam sistem transportasi itu sendiri. Juga di dalam penggunaan transportasinya, penggunaan kapal-kapalnya. Karena perkembangan teknologi itu berkembang begitu cepat. Sehingga kita selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, sehingga betul-betul transportasi di bidang offshore ini dapat berjalan dengan efektif dan safety. Karena untuk safety ini paling penting dalam hal ini. Dan itu untuk di dalam bidang offshore. Kalau di dalam bidang keagenan, kita banyak menangani prinsipal-prinsipal kita. Tadi seperti saya sampaikan bahwa kita banyak menghandle perusahaan-perusahaan dari Jepang, misalnya contoh seperti tadi Eastern Line
dan juga ada beberapa perusahaan Jepang lain yang bergerak di bidang tanker dan kontainer. Begitu juga kapal-kapal yang dari Korea. Untuk itu pun, karena prinsipal-prinsipal kita sudah menunjuk Karangan Lain sebagai general agent di Indonesia, sehingga semua kepentingan mereka, kepentingan kapal, kru, dan lain-lain itu semuanya dihandle oleh Karangan Lain, sehingga semua kargo yang diangkut oleh kapal-kapal prinsipal kita itu bisa dihandle oleh perusahaan kita sendiri, yaitu Karyani Luhur, untuk menjaga baik kecepatan daripada pelaksanaan bongkar muatnya maupun mengenai safety dari bongkar muatnya itu sendiri. Jadi di dalam hal ini kita betul-betul memperhatikan service kita kepada mereka, karena hal ini sangat penting bagi operation mereka di Indonesia. Dan dapat saya sampaikan di sini, yang kita bongkar cukup besar. Umpamanya satu kapal itu isinya bisa antara 5.000-8.000 ton. Satu bulan kita paling enggak mengoperasikan, menghandle 3-5 kapal. Jadi dalam satu tahun untuk satu prinsipal kita mungkin sudah menghandle sekitar 100 kapal. Itu untuk satu prinsipal, belum prinsipal-prinsipal kita yang lain. Ini sebagai contoh aja. Dan itu tentunya yang kita utamakan adalah service. Jadi kita betul-betul ada komunikasi yang attend terhadap mereka, sehingga semua kesulitan mereka, semua kepentingan mereka kita handle dengan cepat. Mungkin itu salah satu cara kita bagaimana kita menghandle prinsipal-prinsipal kita, terutama untuk prinsip-prinsip besar seperti yang banyak kita laksanakan, seperti barang-barang pengangkutan alat-alat berat atau pemindahan pabrik. Itu udah sering kita laksanakan. Seperti United Tractor itu juga untuk alat-alat beratnya banyak yang kita laksanakan di Tanjung Priok ini, dan Surabaya dan Balikpapan. Jadi itu salah satu yang kita laksanakan. Selain itu kita juga mengangkut produk-produk seperti dari Krakatau Steel. Jadi baik bahan bakunya maupun steel produknya kita angkut. Jadi kita lihat bagaimana kemana mereka ekspor, itu kita angkut dengan kita mencarter beberapa kapal. Kalau kapal-kapal itu memang available di market, sehingga kita bisa memberikan harga freight yang kompetitif. Karena kita mempunyai network yang kuat terhadap ship owner dan juga brokering vessel, sehingga kita tahu persis posisi-posisi kapal-kapal yang free di market, sehingga kita bisa memberikan freight yang terbaik bagi perusahaan-perusahaan itu, sehingga kita betul-betul ingin mempunyai peran di dalam pelayaran dan total logistik ini di dalam perekonomian Indonesia. Mungkin itu, Bu. Oke, menarik sekali nih Pak. Ternyata pelanggan Bapak itu benar-benar dari yang tadi BUMN hingga perusahaan kontraktor besar seperti United Tractor, yang salah satu grup dari Astra itu juga mempercayakan untuk memindahkan berarti alat-alat beratnya dia ya Pak. Kalau ada pekerjaan tambangan berarti dia mempercayakan juga kerjasamanya dengan MITI ya untuk memindahkan. Wah, ini sangat menarik. Termasuk juga Krakatau Steel juga kerjasama ya. Memang berarti klien Bapak ini benar-benar bukan yang kecil, jadi memang udah yang terbukti punya skala bisnis yang sangat besar, jadi bisnis mereka juga nanti bisa makin dipercayakan ke Bapak untuk ke depannya Pak ya. Oke. Wah, menarik sekali nih. Ternyata kita sampai nggak sadar ya ngobrol tuh udah hampir sejam, tapi saya tuh kayak masih kayak amazed gitu loh Pak. Ternyata banyak. Nggak terasa Bu ya? Iya, banyak banget. Soalnya memang sesuatu yang sangat baru sih, dan karena industri pelayaran sendiri kan juga tadi kita bilang diversified macam-macam, dan ini MITI pun buat saya sesuatu yang baru. Jadi saya juga di sini belajar nih, ternyata banyak sekali pengembangan bisnis ke depannya. Jadi mungkin untuk investor juga nih akan sangat menarik. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Pak. Sepertinya nih belum lama kan MITI baru ngerilis laporan keuangan, dan saya lihat tuh peningkatannya cukup
signifikan sih kalau menurut saya sih ya, dan cukup positif. Nah, Pak bisa ceritain nggak faktor peningkatan daripada kinerjanya MITI itu bagaimana? Mungkin Pak Bambang dulu kali ya. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Edi juga bahwa kenaikan pendapatan MITI ini terutama ditopang oleh sektor bongkar muat atau stevedoring, yaitu kurang lebih saya kira 60% lebih ya. Seluruh pendapatan perusahaan itu ditopang bongkar muat. Tetapi perlu diingat juga bahwa apa yang dilaksanakan PT Karya Abdul ini tidak terlepas daripada keagenan kapal-kapal prinsipalnya karana lain. Jadi di sini saya kira sinerginya bagaimana kita menghandle prinsipal kita dengan baik dan kita bisa menghandle bongkar muat itu dengan baik. Sehingga saya kira di sini mungkin kunci utama kita bagaimana kita tetap menjaga hubungan kerja kita yang baik dengan para prinsipal kita. Mungkin itu Bu. Oke. Mungkin Pak Edi bisa tambahin nih Pak, karena menyangkut keuangan. Angka-angka Pak Edi. Jadi gini, kan kalau kita di 2023 itu MITI sudah mengkonsolidasi Wasesa lain, pelayaran karana lain, Karya Abdul, di mana Karya Abdul juga punya 2 anak perusahaan yaitu Berkasana IT dan Karya Tama Interstari. Nah, tentunya kenaikan ini karena tahun lalu kita hanya 1 entity, sekarang sudah 5 entity. Maka kalau kita lihat di laporan keuangan, revenue kita selama 9 bulan naik 237%. Ya. Nah, kemudian laba bruto kita naik 249%. Nah, yang lebih luar biasa lagi adalah laba sebelum pajak penghasilan meningkat 448%. Menjadi 56,2 miliar dibandingkan tahun lalu hanya sebesar 10,2 miliar. Nah, sehingga kalau ini angka 9 bulan, kalau disetahunkan, kita bisa ngitung lah ya, kalau gitu kan. Nah, kemudian untuk laba di kuartal 3 2023 yang diajukan ke MITI mencapai 46,23 miliar atau meningkat 438% dari posisi tahun lalu sebesar 8,59%. Sedangkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik interest induk sebesar 36,54 miliar atau naik 375% dibandingkan tahun lalu hanya 8,59. Nah, nyambung tadi dengan rencana penambahan kepemilikan MITI di Karya Abdul, sehingga otomatis nanti laba yang diatribusikan ke induk akan naik sebesar 29% dari laba K itu setelah penambahan saham terjadi. Sehingga laba per sahamnya di kuartal 3 2023 mencapai 10,32 per lembar saham. Kemudian setahun lalu hanya 3,5 rupiah per saham. Kemudian kalau penambahan kepemilikan sahamnya sudah terjadi, tentunya laba per saham diperkirakan bisa mencapai 17 rupiah per saham. Wow, itu loncatnya lumayan jauh loh Pak dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat nih tahun 2020 IPS-nya cuma 4, 2021 4, mungkin kan baru mulai di take over ya Pak ya. Berarti setelah 2022 kan juga masih 4 ya IPS-nya ya. Nah, ini 2023 aja udah ada peningkatan yang lumayan. Nah, ditambah tahun depan itu akan penambahan saham tadi. Itu berarti akan terjadi lumayan ya loncatan yang cukup signifikan juga ya Pak kalau kayak gitu ya. Ya, menarik. Ini pun kalau misalnya keadaannya normal. Nanti kalau ternyata ekonomi kita membaik, karena kan gini, kita kan boleh dibilang kita masuk tahun politik. Tapi biasanya setelah pesta demokrasi ini selesai, ekonomi akan berjalan lebih mungkin lebih lancar daripada. Nah, itu kan
itu kan mungkin juga akan menjadi katalis yang mungkin menambah omset atau menambah orderan juga nih Pak untuk kedepannya setelah pemilu. Biasa ekonomi itu karena jalannya lebih bagus, kemudian harga saham atau bursa kita biasanya historical juga terjadi peningkatan karena adanya investor asing. Nah, kita harapkan dengan berjalannya dengan kinerja MITI yang terus membaik dan meningkat, dan sahamnya juga nanti setelah bursa ini membaik juga akan terjadi peningkatan di harga saham sesuai dengan kinerjanya ya Pak ya. Oke Pak, mungkin nggak sadar ini kan udah jam 8 ya Pak. Sebenarnya kita tuh kayak 1 jam tapi kok nggak berasa ya Pak. Mungkin kita pas Pak Bambang bisa kasih closing statement nanti setelah Pak Bambang kasih closing statement, nanti saya akan summary sedikit buat teman-teman deh, kira-kira apa nih. Baik Bu, ya pertama-tama tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Rita yang sudah memfasilitasi kita diskusi hari ini, dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudah mengikuti ID Live ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai MITI. Sekaligus transformasi perusahaan menjadi salah satu pemain kunci di sektor pelayaran dan total logistik. Ya. Amin. Transformasi MITI betul-betul adalah tonggak bersejarah dalam perjalanan kami. Keputusan ini betul-betul merupakan langkah strategis yang kami ambil untuk menyambut peluang bisnis yang terus berkembang. Kami yakin MITI dapat memberikan kontribusi positif pada industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui penguatan layanan bisnis kami, MITI berkomitmen penuh untuk berperan aktif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penyediaan layanan perkapalan dan logistik yang terus berkembang dan terintegrasi. Mungkin itu sedikit yang closing statement dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, sangat-sangat menarik Pak. Ini saya juga doain amin. Semoga yang tadi Bapak harapkan berjalan lebih baik daripada yang kita harapkan semua ya. Mungkin saya kasih summary sedikit ya ke teman-teman ya, karena memang MITI ini sangat unik. Jadi transformasi MITI dari sektor energi menjadi salah satu pemain kunci di bidang jasa pelayaran dan total logistik sejak Desember 2022 ini memang membuktikan terjadinya peningkatan kinerja yang cukup positif. Dan MITI juga akan terus memperluas jangkauan bisnisnya hingga mencakup berbagai aspek dalam sektor pelayaran seperti pelayanan agensi kapal, manajemen kapal, logistik yang mengambil peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan pastinya kalau Indonesia setelah pesta demokrasi nanti, pasti kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Mungkin ini dulu ya Pak, bincang-bincang kita atau ngobrol-ngobrol kita. Saya belajar banyak banget hari ini. Saya baru mengerti ternyata MITI ini setelah bertransformasi ada 3 pilar penting di sini yang nanti juga akan menopang kinerja MITI. Dan mungkin nanti kalau marketnya membaik atau memang lagi rame nih sektor pelayaran, nanti hot lagi Pak. Nanti mungkin kapan-kapan kita undang lagi apa ya, terus memberikan Oke. Mungkin gitu dulu Pak. Terima kasih banyak udah mau hadir di sini, udah mau memberikan sedikit edukasi ke teman-teman semua untuk memberikan insight ya bahwa MITI ini bukan perusahaan yang lama, jadi sudah bertransformasi total. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak. Selamat malam.
terima kasih atas semua penjelasan dan edukasi ya ke teman-teman pasar modal. Mungkin kita ketemu di lain kesempatan ya Pak ya. Mungkin itu dulu Pak. Sehat terus dan sukses terus ya Pak bersama MITI ya Pak. Amin. Oke. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Malam.